Halo para mahasiswa, bagaimana kabarnya? Cukup lama kita sudah tidak kuliah tatap muka. Mungkin ya nggak kerasa sudah hampir setahun ya kita dalam kondisi pandemi. Dan sepertinya di semester genap tahun ajaran 2020-2021 ini kita masih harus kuliah secara daring, secara online. Di semester genap ini saya mengampu satu buah mata kuliah pilihan, yaitu Kapita Selecta Teori Pengkodean. Ya, seperti yang saya lakukan semester lalu dengan mata kuliah pilihan teori bilangan, kali ini saya juga merasa ada baiknya apabila saya memberikan semacam preview gambaran umum seperti apa mata kuliah pilihan Kapita Selecta yang akan saya ampu ini. Tentunya dengan harapan mata kuliah itu bisa jalan. Supaya kalian dapat mengambil keputusan apakah mengambil atau tidak. Ya, saya akan memberikan preview mata kuliah dari teori pengkodean ini supaya ya bisa menjadi bahan pertimbangan buat Anda. Oke, saya sudah buatkan slide PowerPoint-nya. Saya ingin memberikan gambaran singkat ya, seperti apa mata kuliah Kapita Selecta Teori Pengkodean ini dengan bobot 3 SKS kode MAM 420. Nah, sebenarnya apa sih makna dari Kapita Selecta? Kalau diterjemahkan, ya istilahnya literally translated, itu menjadi selected topics atau ya topik-topik terpilih. Sebenarnya tidak ada silabus yang tetap untuk mata kuliah Kapita Selecta. Jadi kontennya itu yang menentukan adalah dosen pengampunya. Dan topiknya ini dapat diambil dari topik-topik tingkat lanjut ya pada bidang yang bersangkutan atau bahkan dari topik-topik hasil penelitian. Yang pasti Kapita Selecta ini silabusnya itu tidak sama dengan mata kuliah lain yang sudah ada di kurikulum. Nah, pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 ini, topik yang akan ditawarkan itu adalah teori pengkodean atau dalam bahasa Inggris coding theory. Untuk bisa mempelajari materi ini, prasyarat yang diperlukan adalah Anda sudah menempuh mata kuliah teori gelanggang dan lapangan. Dan saya menambahkan syarat bahwa wajib lulus ya. Karena kalau Anda belum lulus, saya rasa akan sangat berat untuk bisa mempelajari materi teori pengkodean. Untuk buku teksnya, Anda bisa menggunakan buku Coding Theory A First Course yang dibuat oleh Profesor San Ling dan Profesor Chow Ping Sing, dua profesor dari NTU Singapura. Anda mungkin bisa mencari di internet, mungkin ada beberapa e-book yang dapat Anda unduh. Nah, di sini mungkin ini bukan topik yang sudah familiar dengan Anda. Mungkin topik ini adalah topik yang Anda bahkan belum ada gambaran sama sekali. Emang apa sih coding teori itu? Apa itu teori pengkodean? Itu yang saya akan memberikan gambarannya sekaligus bagaimana nanti aljabar dapat diterapkan dalam teori pengkodean ini. Oke, kita langsung saja. Kalau ditanya apa itu teori pengkodean, coding theory, ya itu lebih lengkapnya adalah error correcting coding theory.
yaitu ilmu yang mempelajari mengenai teknik pengiriman pesan atau data, sedemikian hingga kesalahan yang muncul dalam proses pengiriman dapat dideteksi dan dikoreksi. Jadi di sini ada dua proses ya, kita menyebutnya encoding dan decoding. Encoding itu ya saya rasa Anda dapat menangkap maksudnya ya, yaitu bagaimana merepresentasikan pesan ke dalam kode. Nah, kalau decoding itu adalah proses untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan yang mungkin muncul dalam pengiriman pesan atau disebut dengan error detection dan error correction. Supaya nanti kita dapat memperoleh kembali kode yang benar. Ya, ada banyak metode yang dipelajari ya, ini juga mungkin tidak murni matematika, tetapi faktanya adalah bahwa banyak konsep-konsep di matematika, terutama aljabar abstrak, yang ternyata dapat diterapkan di sini. Ya, jadi di sini metode atau algoritma atau ya teknik yang digunakan adalah yang didasari oleh konsep aljabar atau yang disebut dengan istilah algebraic coding theory. Nah, mungkin kalau kita bicara mengenai error correcting, ya, apa sih contohnya ya terjadinya error atau kesalahan dalam pengiriman pesan gitu ya. Nah, kita lihat contoh deteksi dan koreksi kesalahan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Anda sedang berbicara dengan teman Anda. Dan kemudian ada suara berisik, misalkan ya ada suara mungkin ada konvoi kendaraan atau mungkin ada pekerjaan konstruksi bangunan gitu ya. Nah, seringkali apa yang dikatakan oleh teman Anda itu tidak bisa Anda dengar dengan cukup jelas. Bahkan mungkin Anda bisa saja mendengar sesuatu yang berbeda jauh dari apa yang dia katakan. Tentu saja kita bisa mendeteksi adanya kesalahan ini, yaitu kalau Kalau yang Anda dengar itu tidak nyambung dengan apa yang sedang dibicarakan. Atau bahkan nggak jelas sama sekali, mbah iki ngomong apa. Ya, kalau seperti ini solusinya biasanya bisa dengan maaf, bisa diulang kembali. Nah, seperti itu. Itu contoh ya mendeteksi kesalahan gitu ya. Lalu contoh lain lagi, misalkan dalam mengetik ya. Ini sangat sering terjadi yaitu salah ketik atau typo. Jadi apa yang dimaksud berbeda dengan apa yang terketik. Nah, tentunya kita bisa menyadari hal itu dengan melihat apakah kata ini nyambung dengan kata-kata di sekitarnya. Apakah kalimatnya jadi bermakna atau tidak. Nah, kesalahan semacam ini biasanya kita malah bisa otomatis kita koreksi ya dengan mengira-ngira apa kata-kata yang yang sebenarnya. Ya, kita bisa mencari kata-kata yang mirip supaya kalimatnya bisa bermakna. Seperti misalkan kata binatang dengan bintang, ya cuma hilang satu huruf saja. Misalkan kalimatnya kuda adalah contoh bintang berkaki 4. Tentu saja Anda tahu bahwa kuda dengan bintang ini nggak nyambung, gitu kan. Dan Anda secara otomatis ya dengan common sense Anda bisa otomatis mengoreksi menjadi ini yang dimaksud adalah binatang, bukan bintang. Nah, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana kalau misalkan kita mencoba untuk memprogramnya, begitu ya? Apalagi kan kita hidup dalam era digital gitu ya, di mana bahkan ya ada hal-hal semacam ini sudah dapat dikerjakan oleh mesin ya. Nah, di sini ya
kalau kita berbicara konteks komunikasi digital, itu ada banyak sekali kemungkinan gangguan ya, atau kita sebut dengan noise, kebisingan gitu ya, dalam saluran komunikasi yang dapat mengacaukan pengiriman dan penyimpanan data, sehingga datanya tidak terbaca atau corrupted. Nah, saya berikan contoh ya, mungkin zamannya sudah agak sedikit beda, tapi saya rasa masih banyak digunakan, yaitu CD, compact disc ya. Dalam menyimpan data dalam compact disc itu, sebenarnya kan yang dibaca itu adalah permukaan beningnya kan sebenarnya. Ya, permukaan bening dari suatu CD. Itu yang dimasukkan ke dalam Ke dalam apa DVD driver lalu kemudian dibaca. Ya. Padahal ya bagian beningnya itu kan merupakan bagian yang sangat rentan untuk tergores. Nah, bagaimana kalau misalkan ada goresan kecil saja, cuma 1 mili, membuat datanya jadi nggak bisa kebaca. Kalau seperti itu kan jadi nggak ada faedahnya menggunakan CD. Ya. Berarti pasti ada algoritmanya supaya meskipun ada goresan minor pada permukaan CD-nya itu, tapi data yang tersimpan masih dapat dibaca. Ya tentunya di sini ya cuma goresan minor ya. Kalau sampai patah ya itu memang ya sudah wassalam gitu ya. Lalu kemudian ya mungkin kalau Anda masih menggunakan TV yang menggunakan parabola gitu ya. Anda mungkin merasakan kalau pas cuaca buruk tiba-tiba siarannya jadi ya banyak semutnya gitu ya. Nah, itu kan contoh apa cuaca dapat mengganggu komunikasi via satelit ya. Nah, jadi di sini uh, sinyal yang dikirimkan oleh oleh pemancar oleh pemancar untuk komunikasi satelit itu juga rentan diganggu oleh cuaca buruk, sehingga saat sinyal itu diterima oleh oleh tempat lain ya itu perlu adanya suatu metode untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan untuk mengantisipasi hal-hal semacam ini supaya nanti mereka dapat membaca informasi dengan tepat dan tidak perlu melakukan pengiriman ulang gitu ya. Jadi mungkin sinyal yang masuk itu sesuatu yang ya mungkin sudah dikacaukan gitu ya oleh gangguan cuaca dan lain sebagainya, tapi mereka masih bisa memulihkannya, masih bisa mengembalikannya menjadi pesan yang benar. Nah, itu satu contohnya gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan yang kemarin mengambil mata kuliah teori bilangan dengan saya juga memberikan materi mengenai kriptografi. Sama-sama bicara mengenai kode atau sandi. Tapi apa bedanya? Nah, ini banyak sekali yang seringkali ya terbolak-balik antara coding dengan kripto. Tapi mereka bisa memang sepaket karena ya serupa tapi tak sama. Sama-sama membahas mengenai kode atau sandi. Kalau teori pengkodean itu fokusnya bukan pada kerahasiaan. Jadi konteks dan tujuannya itu beda sekali dengan kriptografi. Kalau kriptografi itu fokusnya adalah bagaimana suatu pesan itu dapat dirahasiakan dari pihak luar atau adversaries istilahnya, pihak yang tidak berwenang. Jadi fokusnya lebih kepada kerahasiaan. Tapi kalau teori pengkodean, fokusnya itu adalah bagaimana supaya pesan yang dikirim dapat tersampaikan dengan benar, yaitu menjadi sama dengan pesan yang diterima. Meskipun mungkin ada gangguan dalam saluran komunikasi. Jadi di sini fokusnya lebih ke bagaimana suatu pesan itu dapat tersampaikan dengan baik, gitu ya, bukan ke kerahasiaan isi pesannya. Ini kalau saya buat
misalkan ya mungkin zaman sudah agak beda ya. Kalau sekarang sudah banyak aplikasi untuk chat. Kalau dulu mungkin misalkan saat saya masih SMA atau awal kuliah gitu ya, saya mungkin ingin menyampaikan sesuatu yang agak mendesak kepada teman saya, tapi untuk menghindari supaya tidak berisik gitu ya, saya bisa saja menuliskan pesan saya dalam secari kertas kecil, lalu saya sampaikan kepada teman saya. Nah, sayangnya seringkali antara saya dengan teman saya itu duduknya tidak berdekatan, sehingga pesan itu harus tersampaikan melalui perantara beberapa teman yang lain. Nah, sayangnya nggak semua perantara ini baik. Ada yang memang modelnya kepo, sukanya ingin tahu urusan orang lain. Nah, sehingga pesan itu bukannya langsung disampaikan, tapi dia baca dulu. Sehingga tentu saja ini membuat saya dan teman saya tidak nyaman. Karena apa? Ini kan urusan kami. Apa sih? Apa sih tujuan kamu ikut campur gitu ya? Seperti itu. Lalu supaya kami menghindari si kepo ini, kami mensepakati adanya kode rahasia yang hanya kami yang paham. Nah, sehingga waktu si kepo ini membaca pesannya, dia jadi bingung, ini apaan sih? Saya nggak bisa baca karena dia nggak paham kodenya. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya dia ini merasa kesal gitu ya karena merasa dikerjain gitu ya. Terus dia itu menambahkan beberapa simbol-simbol dalam kode-kode kami supaya isinya jadi kacau. Nah, tentu saja ya ini gangguan yang tidak kami inginkan. Ya, dia memang nggak bisa membaca pesan itu, tapi dia mengacaukannya. Dia menambahkan beberapa huruf dan lain sebagainya, beberapa simbol supaya membingungkan teman saya. Nah, seperti itu. Jadi eh, yang seperti ini kan juga merupakan gangguan dalam komunikasi. Dia tidak berhasil membaca isi pesannya, tapi dia berhasil mengacaukannya. Nah, itulah yang menjadi perbedaannya antara crypto dengan coding. Nah, kalau encoding itu memang mirip dengan enkripsi di kriptografi, tapi dengan uh, unsur kerahasiaan yang lebih minim. Nah, sedangkan decoding itu bukan penerjemahan kode seperti dekripsi, melainkan proses untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan yang mungkin muncul dalam pengiriman kode tersebut. Di sini konteksnya deteksi adalah dia tahu ini salah. Dan koreksi berarti dia bisa memulihkan menjadi pesan yang sesungguhnya. Nah, jadi walaupun konteks dan tujuannya berbeda, tetapi bukan berarti ini harus diadu ya. Ini mungkin di slide saya beri istilah versus, bukan berarti diadu sebenarnya. Kode dan kripto itu seringkali bisa berkolaborasi dan saling melengkapi dalam satu sistem yang sama. Karena yang satu fokus ke kerahasiaan, yang satu fokus ke keamanan pengiriman. Nah, lalu bagaimana aljabar dapat diterapkan? Nah, tadi kan mungkin sepertinya yang kita pelajari ini sangat sangat komputasi sekali gitu ya. Nah, coba kita lihat. Mungkin kalau Anda ingat atau Anda pernah dengar kode biner ya. Kode biner itu ya gampangannya kode yang digitnya hanya antara 0 atau 1. Nah, di sini kita punya binary word ya atau kata biner ya. Jadi rangkaian digit-digit 0 atau 1 ya, misalkan 11001001101 seperti itu. Itu dapat kita pandang sebagai suatu barisan tapi entry-entry-nya adalah atau suku-sukunya antara 0 dan 1 ya, antara 0 atau 1.
Nah, jadi kita bisa memandang suatu kata biner yang berhingga itu sebagai barisan atas himpunan 01. Nah, padahal di sisi lain, himpunan 01 sendiri itu sama dengan Z2, himpunan sisa pembagian modulo 2. Ya, kalau genap ya jadi 0, kalau ganjil jadi 1. Nah, himpunan 01 ini sendiri eh, yang sama dengan Z2, secara struktur aljabar, dia merupakan lapangan. Lapangan dengan dua buah anggota. Nah, hal serupa juga akan berlaku untuk kode terner. Kalau kode terner ada tiga kemungkinan, 0, 1, 2. Nah, jadi di sini kode terner itu berarti kode yang digit-digitnya adalah anggota dari Z3. Dan Z3 juga merupakan lapangan. Lalu bagaimana selanjutnya? Ya, kalau kita punya kata biner, misalkan ya berapa digit lah, misalkan 10 digit. Kita punya 10 digit biner. Itu bukan hanya dapat dipandang sebagai barisan, tapi juga sebagai vektor atas Z2, vektor biner. Ya, jadi Anda membayangkan Anda punya apa? Ya istilahnya apa ya? Rangkaian 10 digit berurutan gitu ya. Itu kan dapat dipandang sebagai suatu vektor baris maupun vektor kolom. Jadi di sini Anda punya ternyata suatu word biner itu dapat dipandang sebagai suatu vektor biner atau vektor atas lapangan Z2. Nah, dengan demikian juga mungkin bahwa himpunan kata-kata biner dengan panjang yang sama itu dapat membentuk suatu ruang vektor atas lapangan Z2. Nah, di sini kita mainnya sudah bukan lagi di teori gelanggang dan lapangan, tetapi juga di aljabar linier. Jadi kita menggabungkan antara aljabar linier dengan lapangan. Ya. Di sini kita memperumum gitu ya. Kalau dulu di aljabar linier, Anda belajarnya ruang vektor atas lapangan himpunan bilangan real. Sekarang lapangannya diganti menjadi bisa Z2, bisa Z3, atau segala macam lapangan yang berhingga, banyak anggotanya. Nah, lalu encoding ya dari apa pesan asli biner kemudian menjadi kata kode atau code word biner itu juga bisa dipandang sebagai suatu transformasi linier antara satu ruang vektor biner ke ruang vektor biner yang lain. Nah, jadi di sini kita bisa menerapkan juga konsep transformasi linier pada aljabar linier. Nanti juga untuk proses decodingnya juga nanti akan kita bisa menggunakan beberapa metode dalam aljabar linier. Nah, jadi itu ya gambarannya ya. Saya tidak akan memberikan penjelasan yang lebih rinci lagi ya, tapi Anda punya gambarannya ya. Bagaimana teori grup, teori gelanggang, lapangan, dan aljabar linier bisa digunakan di sini. Untuk silabus ya sekaligus rancangan perkuliahannya ya. Ya karena ini mata kuliah pilihan dan juga ya sebelumnya ini belum pernah diberikan materi ini. Jadi ya saya mungkin lebih santai gitu ya, tidak ada target yang spesifik ya. Mungkin bisa jadi materinya sesampainya saja. Tapi ya saya punya rancangan ya. Kita kuliah ini ada 16 minggu ya, 16 minggu perkuliahan. Ya saya tidak tahu apakah nanti untuk libur lebaran apakah ada tambahan cuti atau semacamnya. Ya tapi nanti bisa tersesuaikan. Jadi minggu pertama saya akan mempelajari mengenai saya akan mengajarkan mengenai pengertian dan istilah-istilah dalam teori pengkodean, kemudian juga prinsip-prinsip umum untuk pendeteksian dan
pengkoreksian kesalahan. Lalu kemudian di minggu kedua sampai keempat, ini saya akan membahas beberapa topik lanjut untuk aljabar abstrak gitu ya. Saya akan memberikan materi mengenai lapangan hingga, kemudian sifat-sifatnya, lalu gelanggang suku banyak atas lapangan hingga, dan kemudian ruang vektor dimensi hingga atas lapangan hingga. Jadi di awal-awal kita akan banyak mengkaji mengenai aljabar. Karena kalau tidak, Anda nggak akan bisa masuk ke materi yang berikutnya. Nanti saya targetkan setelah itu minggu kelima sampai ke-7 kita bisa belajar mengenai kode linier, kemudian ya nanti ada istilah matriks membangun, kode dual, matriks cek paritas, lalu sindrom decoding. Ya, lalu kemudian nanti kita ada evaluasi UTS 1 gitu ya. Kemudian saya juga berencana untuk membahas beberapa kode linear khusus ya, seperti kode Hamming, self-dual, MDS, Reed-Muller, Golay. Ya, walaupun mungkin belum tentu sampai ke situ juga ya. Ya, lalu mungkin nanti kita juga ada evaluasi UTS kedua. Lalu kita akan membahas mengenai kode siklik. Ya. Nanti ada istilah ya suku banyak membangun, kemudian ya nanti bagaimana encoding decodingnya seperti itu. Ya, saya sendiri tidak yakin kita bisa sampai ke situ. Ya, nanti saya akan melihat bagaimana kondisi dinamika di kelas. Kalau memang katakanlah kita bisa sampai ke sini, ya itu bagus. Kalau tidak, ya nanti saya sesuaikan. Mungkin ada beberapa materi yang saya lewati, atau mungkin ya beberapa hanya sekedar saya perkenalkan saja, begitu ya. Ya, nanti juga ada evaluasi akhir ya. Ini di minggu 17 ya, ujian akhir semester. Ya, tentunya kita berharap supaya nanti setelah Paskah kita sudah bisa kembali kuliah tatap muka, tetapi kita juga harus mempersiapkan worst case-nya gitu ya, bahwa kita mungkin juga harus siap belajar online sepanjang semester. Ya, jadi itu ya gambaran perkuliahan yang saya tawarkan. Ya, semoga ini ya bisa memberikan Anda gambaran bagaimana perkuliahan Kapital Selekta nanti. Terima kasih. Oke, baik. Jadi itu tadi preview dari mata kuliah pilihan Kapital Selekta Teori Pengkodean. Ya, mohon maaf apabila previewnya mungkin cukup panjang. Jadi ini bisa seperti bahan untuk kuliah minggu pertama sebenarnya. Tetapi ya saya membuat ya preview ya sejelas mungkin supaya Anda bisa punya punya pertimbangan yang cukup apakah mau memilih mata kuliahnya atau tidak. Saya tidak masalah seandainya memang tidak ada yang mau mengambil, tidak mencapai kuota, tidak masalah. Tapi yang pasti ya saya harap dengan Anda melihat video ini, Anda punya gambaran seperti apa nanti mata kuliah yang mungkin Anda ambil. Yang pasti di sini untuk bisa mempelajari mata kuliah ini ya saya sangat menyarankan bahwa Anda memiliki basic yang cukup baik untuk aljabar ya, baik aljabar linier, teori grup maupun teori gelanggang dan lapangan. Ya, seandainya Anda dari 3 mata kuliah itu ada yang masih belum lulus, ya saya pribadi saya tidak menyarankan sebenarnya karena ini memang penerapannya aljabar di bidang lain gitu ya, sehingga Anda perlu memiliki background aljabar yang cukup baik. Ya, jadi saya rasa itu ya preview yang bisa saya berikan. Semoga video ini bermanfaat dan salam sehat buat kita semua.